Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu dan para jamaah salat zuhur yang berbahagia, pada siang hari ini kami akan menyampaikan sharing tentang bagaimana upaya kita menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, setiap orang itu kepingin bahagia, betul ya? Dan juga kepingin sehat. Ya, kalau ada perkawinan yang selamat, semoga berbahagia. Kalau ketemu ya semua sehat ya. Jadi bahagia dan sehat ini memang dua kata yang penuh arti. Orang bahagia bisa menjadi sehat. Orang sehat bisa menjadi bahagia. Orang sehat itu tak ternilai harganya. Maka orang yang sehat itu karena tak ternilai harganya, tidak bisa diukur dengan uang, maka disitulah ada kebahagiaannya. Ada sebaliknya, uangnya banyak tapi tidak sehat. Ya, sini di sebelah sini ada, kita punya poliklinik macam-macam ya. Ada yang tidak bisa kencing, ada yang teman ada ini kurang sehat, kebahagiaannya berkurang ya. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita tetap sehat dan bahagia? Bapak Ibu sekalian, ada cara yang kita dianjurkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal menjaga kesehatan. Coba kita perhatikan apa saja sih. Nabi Muhammad itu hampir tidak pernah sakit. Memang ada sakit ya, namanya manusia ada sakit, tapi yang ringan-ringan aja sampai. Jadi cara Nabi Muhammad menjaga kesehatan, satu, menjaga pola makan. Penting ini. Jadi bagaimana pola makan itu dijaga. Makanan harus sehat dan halal. Maksudnya sehat dan halal ini menunya juga bergizi, tapi tidak harus bergizi itu mesti harus dalam bentuk mewah. Artinya ada karbohidratnya, ada proteinnya, karena itu fungsinya sama. Kemudian halal tentunya, makanannya maupun cara mendapatkan halal apa tidak, itu akan menjadi sehat. Yang kedua, Nabi juga dalam hal ini menjaga bagaimana kalau makan, kalau datang lapar ya, itu berhenti kalau mau kenyang. Jadi kalau bisa, kalau lapar itu baru makan. Kemudian kalau sudah mulai kenyang, berhenti. Kalau itu dilanggar tanda petik ya. Misalkan kita masih kenyang tapi makan terus. Kemudian kita sudah mulai kenyang, makan terus. Maka itu kelebihan dosis. Maka orang jadi obesitas. Maka orang obesitas itu juga akan menjadi tidak baik ya. Kemudian Nabi juga berusaha untuk membersihkan tubuh kita. Jadi kita tadi dalam posisi bersih. Apa saja selalu menjaga kesehatan mulut. Bersikat, siwak. Kenapa? Kalau mulut ini sumber daripada penyakit. Contohnya kalau kita ada yang kurang bersih, maka bisa menyebabkan gangguan di seluruhnya.
Salah satunya adalah penyakit karies gigi bisa menyebabkan jantung juga. Itu harus diperhatikan. Kemudian ada lagi, Rasul selalu berpuasa. Jadi puasa itu baik, Pak. Apalagi puasa Ramadan. Karena dengan berpuasa itu struktur tubuh kita itu istirahat dulu. Ya. Kalau kita berjalan dari sini ke misalkan Banjarbaru, tidak mungkin langsung atau sepedaan ya Pak Wasali ya. Mesti harus ada jedanya. Kalau diteruskan nanti akan jatuh. Walaupun kuat, maka ada batasnya orang itu. Jadi menjaga, Rasulullah selalu berpuasa. Apalagi puasa bisa tambah Senin apa? Kamis dan sebagainya. Nanti itu akan menjadikan tenaga kita jadi energi kita bisa terkoordinasi dengan baik. Rasul juga olahraga. Rasul gagah perkasa. Apa olahraganya Rasul? Jalan kaki dan juga memanah. Jadi olahraga memanah itu dianjurkan. Karena apa? Itu mengajarkan kita untuk fokus dalam hal melakukan suatu usaha. Tidak ada orang memanah kalau dia tidak konsentrasi, pasti lepas itu. Ya, kita pernah belajar juga memanah, tidak semudah itu memanah. Harus penuh konsentrasi untuk mengajarkan kita konsentrasi di dalam hal mencapai tujuan. Kadang-kadang tujuannya kita sana karena tidak konsentrasi, akhirnya ke sana. Jadi memanah. Juga mungkin Rasulullah juga naik kuda, ya. Karena kuda itu mengajarkan antara kita bagaimana mengendalikan tubuh kita dengan hewan. Itu harus ada disesuaikan. Bapak Ibu sekalian, juga Rasul juga menjaga pola tidur. Jadi tidur awal, malam bangun. Nanti tidur awal itu akan menjadikan tubuh jadi sehat dan bisa membuat racun-racun itu bisa berkurang, Pak. Dalam arti ya, jangan terlalu larut. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi itu cara untuk menjadi sehat. Kalau sehat, maka bahagia. Sekarang bagaimana upayanya untuk jadi bahagia? Ini penting. Ada yang enggak, ada mau bahagia sini. Aku enggak mau bahagia. Aku senang bahagia enggak? Bahagia ya. Maka kita semua ingin bahagia, tapi tidak bisa disampaikan gitu. Tapi harus ada diupayakan. Apa upayanya? Satu, pandai bersyukur, Pak. Ya. Jadi bahagia itu salah satunya adalah pandai bersyukur. Apa pandai bersyukur itu? Bersyukur dengan apa yang ada ini. Ada orang itu mengeluh terus, mau ke masjid mengeluh. Nah, kita ambil positifnya. Alhamdulillah saya bisa ke masjid, bisa bersilaturahmi dan sebagainya. Itu namanya bersyukur. Termasuk kalau kita rezeki kita mungkin tidak terlalu banyak, harus bersyukur. Karena ada orang yang rezekinya tidak sebaik itu. Yang punya sepeda motor, alhamdulillah punya sepeda motor. Ada orang yang naik sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah bisa naik sepeda. Ada yang jalan kaki dan seterusnya. Kalau kita tidak bersyukur, nanti tubuh kita ini selalu dalam keadaan lemah, lesu. Kalau bersyukur, alhamdulillah kita diberi ini. Jadi saya punya pasien, saya coba untuk mengetes, Pak, dia sakit sesek ya. Coba Ian ngomong aduh 10 kali. Terus saya suruh lagi, Bapak baca astagfirullah 10 kali. Rasanya enak mana? Ternyata enak yang istighfar itu. Kalau aduh tidak akan selesai, karena tubuh tidak akan menolak dengan orang mengeluh. Tapi kalau bersyukur dengan astagfirullah, alhamdulillah, itu nanti akan imunnya akan naik. Jadi tadi adalah bersyukur. Yang kedua,
Ya, hampir sama bersyukur tapi berpikir positif. Ini penting. Jadi kita harus berpikir positif dalam menghadapi gelombang dunia ini dan godaan cobaan-cobaan. Kalau kita berpikir negatif nanti apa-apa mikir negatif. Sedikit-sedikit tetangga punya mobil itu dari mana? Nah, padahal kalau kita positif, alhamdulillah ada tetangga punya mobil. Nanti siapa tahu kita bisa bermain bersama dengan itu. Itu berpikir positif. Yang berikutnya adalah bersedekah. Jadi orang bahagia itu kalau bersedekah. Apa itu? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi sedekah itu tidak mesti dalam bentuk uang. Membantu tangannya itu artinya menolongi orang. Senyum pun dinamakan bersedekah. Jadi bapak-bapak usahakan nanti apapun keadaan bersyukur dengan bersenyum atau bersyukur dengan kalau ada rezeki memberikan pada orang lain. Apakah nanti habis? Hilang? Iya, secara materi hilang, tapi silaturahmi tidak akan hilang. Yang berikutnya, supaya bahagia jangan berhutang. Kalau tidak perlu sekali. Oke? Ya. Ada yang berhutang, sedikit-sedikit hutang. Usahakan apa yang ada itu. Terus supaya bahagia, kalau berhutang cepat bayar. Usahakan jangan sampai ditagih. Itu kalau kamu tidak membayar dengan sengaja, itu nanti rezekinya tidak akan lancar. Hati-hati dengan hutang ini. Usahakan kalau hutang cepat segera dibayar. Kalau tidak bisa bayar, diomongkan saya masih belum bisa membayar karena masih ada. Jangan hilang saja. Itu nanti akan membuat siapa yang menghutangi merasa jengkel. Bahkan ada orang tidak bisa bayar, tapi karena dia berkomunikasi, Pak, saya belum bisa bayar karena ya sudah, besok saya lunasi, selesai. Karena dia berkomunikasi dan menghormati. Berikutnya menjaga silaturahmi seperti tadi ya. Yang berikutnya menjaga hati. Bapak Ibu sekalian, hati harus dijaga, jangan iri. Kita kadang-kadang iri juga, tapi ya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak iri terus, tidak akan habis-habisnya orang iri itu. Berikutnya jangan membenci. Jangan punya sifat membenci. Saya benci seumur hidup. Belum tentu yang membenci lebih duluan. Siapa dulu mati? Tidak tahu. Jangan-jangan yang membenci akan lebih duluan. Jangan membenci. Maafkanlah orang itu seperti itu kalau itu ada kesempatan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, jangan mudah emosi. Ya, kita juga pernah emosi, tapi usahakan tidak emosi. Berikutnya tingkatkan ibadah seperti ini harus supaya bahagia, ibadahnya harus baik. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kesehatan dan kebahagiaan itu tetap dijaga dan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dijaga, jangan tidak dijaga. Jangan sampai kita menyakiti orang, itu dipakai. Upaya menjaga kesehatan itu tanggung jawab pribadi kita. Siapa yang bahagia itu? Diri kita. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Ya diri kita yang bisa membuat sehat dan bahagia. Janganlah kesehatan atau ditentukan oleh orang lain. Kita yang menentukan bahagia itu. Katanya sederhana kok bahagia itu. Nah, bahagia itu sederhana. Kita memberikan bantuan pada orang-orang yang senang aja sudah kita menjadi bahagia. Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi bagaimana upaya kita menjaga kesehatan dan bagaimana menjaga kebahagiaan. Bahagia bisa menjadi sehat, orang sehat bisa jadi bahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.